Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, insyaallah pertama kali tentu saja tidak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan setiap perintah Allah dan tetap istiqomah pula untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentu saja tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan satu jalan terang bagi umatnya, sehingga sampai pada hari ini kita masih memiliki satu pegangan risalah yang bisa menjadi acuan kita, landasan kita dalam menapaki kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Rasulullah ini betul-betul menjadi salah yang bisa kita jadikan pijakan untuk sebagai bekal kita pada yaumul hisab kelak. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, salah satu penyakit hati yang seringkali menghinggapi diri kita, jiwa kita, baik itu disadari atau tidak, lebih-lebih di bulan puasa ini itu adalah penyakit hati yang berupa amarah, orang yang memiliki sikap suka marah, lebih-lebih di bulan puasa ini, sedikit terganggu marah, sedikit tersinggung marah, padahal marah ini kalau tidak dikendalikan bisa sangat berbahaya. Bahkan marah bisa menjadi penyebab pecahnya perang dunia, marah bisa menjadi penyebab perang, marah bisa menjadi penyebab segala keburukan. Nah, sehingga Allah memerintahkan kita bagaimana kita bisa mengendalikan amarah itu. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya insyaallah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 134, dan kita semua insyaallah sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu luang dan waktu sempit,
dan orang-orang yang menahan amarahnya, ya, dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Di sini ada satu kalimat atau teks dalam ayat ini yang perlu kita coba ingat, kita garis bawahi, yaitu wal kadhiminal ghaidha, ya, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Lalu wal afina anin nas, dan mau memaafkan kesalahan orang. Dua kata ini mudah untuk kita ucapkan, tapi sekali lagi sulit kita untuk bisa mengamalkan, yaitu mengendalikan amarah dan memaafkan orang. Nah, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di dalam kitab Bukhari-nya terletak pada hadis yang ke-6114, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisud'ah, ya, innama sadidal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, ya. Orang yang kuat itu, ya, bukan berarti orang yang bisa mengalahkan banyak orang, ya. Sekali lagi, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan banyak orang, tapi di sini sebut innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang kuat itu hanyalah orang-orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Nah, jadi orang yang kuat itu ternyata bukan yang punya fisik kuat, bukan yang punya pangkat tinggi, bukan punya orang yang punya harta banyak, ya, titel berlipat-lipat, tapi ternyata orang yang kuat itu disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang bisa menahan diri dari amarahnya. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan bersama, bahwa bagaimana kita bisa menahan amarah itu, ya, itu yang perlu kita coba pelajari, perlu kita coba latih, perlu kita coba renungkan kira-kira apa yang menjadi penyebab kemarahan itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lain, ya, ini salah satu ayat yang bisa membuktikan walaupun kita itu diberi kesempatan untuk membalas ketika orang berbuat jahat kepada kita, ya, kita boleh membalas dengan kejahatan yang setimpal, tapi itu lebih baik ketika kita bisa memaafkannya. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin misluha, ya, bahwa dan balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang setimpal, ya. Faman afa, barang siapa yang bisa memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik atas kesalahan orang lain itu, fajruhu 'ala Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa besarnya, ya, jadi di sini kita diberi kesempatan sebetulnya untuk membalas ketika orang berbuat jahat kepada kita. Kita boleh membalas dengan kejahatan yang setimpal, tapi itu akan lebih baik dan Allah akan memberikan pahala yang besar ketika kita mampu, ya, memaafkan dan berbuat baik atas orang yang telah berbuat jahat kepada kita ini. Bisa tidak kira-kira kita seperti itu? Kan tidak mudah. Tetapi ketika itu bisa kita lakukan, maka Allah menjanjikan pahala yang sangat luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan, ya, yang insya Allah saya sudah membuktikan amalan ini sangat luar biasa manfaatnya, ya, yaitu dengan istighfar. Istighfar yang paling pendek astagfirullah, yang panjang dikit astagfirullah wa atubu ilaih, panjang dikit astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya, ya, istighfar intinya. Kita bisa yang paling pendek saja, istighfar, ya, perbanyak istighfar. Dan bagaimana mukjizat istighfar ini, ya, di dalam sebuah, ya, manaqib
Imam Ahmad itu dijelaskan bagaimana kisah seorang penjual roti ya, yang karena istighfarnya itu tidak ada doa-doa yang tidak pernah dikabulkan ya. Satu saat dalam kisah ini disebutkan Imam Ahmad yang sudah sepuh itu ingin melakukan perjalanan ke pusat kota di Irak sana, di Baghdad ya. Nah, dan pada saat itu yang namanya kendaraan di dalam safar perjalanan itu paling banter apa? Unta atau kuda. Nah, Imam Ahmad dengan mendarai kendaraan seperti itu bisa dibayangkan dengan perjalanan sangat jauh tentu mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Nah, berhentilah Imam Ahmad pada sebuah masjid. Kemudian Imam Ahmad beristirahat di masjid itu. Pada saat waktu sholat ikut berjamaah di masjid itu. Kemudian setelah selesai sholat Imam Ahmad beristirahat dalam masjid. Nah, rupanya diketahui oleh marbot masjid kalau ada orang yang tidur-tiduran dalam masjid, maka Imam Ahmad diingatkan, wahai Syekh, di masjid ini tidak boleh untuk tidur, maka silahkan keluar dari masjid. Nah, Imam Ahmad ini orang yang sangat tawadhu ya kan, diusir oleh marbot masjid, beliau nurut, kemudian beliau berpindah ke serambi masjid, istirahat di serambi masjid. Ternyata sang marbot ini masih belum puas melihat ada orang sepuh yang kelihatan nampak berpakaian lusuh ya kan, tidur di serambi masjid. Mungkin menurut marbot masjid ini motor-motor di masjid. Lalu ditegur lagi, wahai Syekh, Anda tidak boleh istirahat di serambi masjid ini ya, silahkan untuk pindah dari masjid ini, keluar dari masjid ini, dengan sedikit didorong-dorong oleh marbot masjid itu. Nah, di seberang jalan ada seorang pedagang roti yang memperhatikan bagaimana sang imam ini diusir, didorong-dorong oleh marbot masjid. Lalu dipanggillah sang imam ini oleh pedagang roti tadi ya. Wahai Syekh, silahkan datang dulu ke warung saya ini, warung roti ini, silahkan Anda istirahat di sini sambil saya akan membuat roti dan melayani penjual saya. Nah, pedagang roti ini setelah memberi kesempatan kepada sang imam ya, kemudian dia lanjutkan pekerjaannya dengan membuat roti dan menjual, melayani pembeli-pembeli rotinya. Nah, ada yang diperhatikan oleh sang imam ini, setiap gerakan penjual roti ini dia tidak pernah menghentikan lisannya dari ucapan istighfar. Ketika menciduk misalnya gandum, dia mengucapkan astagfirullah, melayani orang astagfirullah, mengambil apa astagfirullah. Setiap gerakan tidak pernah lepas dari ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan itu sepanjang imam istirahat di warungnya itu, sepanjang itu pun lisannya tidak pernah berhenti untuk mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapan yang sangat ringan ya, untuk bisa kita lakukan. Nah, lalu penasaran sang imam ini bertanya kepada penjual roti tadi, wahai bapak penjual roti, apa yang kau ucapkan itu ya, saya beristighfar kepada Allah. Lalu apa yang kau dapatkan dari istighfarmu itu? Penjual roti ini mengatakan, saya tidak pernah merasa ditolak apa yang menjadi doa-doa saya kepada Allah SWT. Semua keinginan saya terpenuhi kecuali satu. Nah, kecuali satu yang belum terpenuhi. Lalu sang imam tadi bertanya, apa yang belum terpenuhi itu? Saya ingin sekali bertemu dengan imam yang sangat terkenal di Baghdad, di kota Irak ini, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal katanya. Nah, disitulah Imam Ahmad mengatakan, saya Imam Ahmad. Nah, artinya doa penjual roti itu pun terkabul karena dipertemukan Allah dengan Imam Ahmad dengan sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka. Karena Imam Ahmad ingin melakukan perjalanan ke kota Baghdad, kemudian sehingga di masjid diusir oleh marbot masjid dan ditampung oleh penjual roti itu. Itulah
salah satu mukjizat istighfar yang bisa kita renungkan hasil atau mukjizatnya, dan itu bisa kita coba amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berbanyak istighfar, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, sehingga insya Allah ternyata itu juga saya merasakan itu bisa mengendalikan amarah kita, ya. Karena Allah memang sangat menyukai orang-orang yang bisa mengendalikan amarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang yang kuat itu bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, bukan karena gelarnya, bukan karena pangkatnya, tapi karena dia mampu menahan diri dari sikap amarah. Demikian jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan kultum singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan amalan singkat ini kita coba bersama-sama untuk kita praktekkan mulai saat ini sampai dengan kita insya Allah menemui panggilan Allah nanti. Istighfar, astagfirullah, 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 kita berbanyak setiap saat. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.